Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah subhanahu wa ta'ala membaiat semua ruh di dalam perjanjian abadi atau baiat azali. Hal tersebut sangat jelas terekam di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada sekalian ruh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan sekalian ruh menjawab, "Betul, Engkaulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi." Perjanjian azali ini disebut oleh para sufi dalam berbagai literatur. Salah satunya adalah Syekh Naqib Al-Attas. Menurut beliau, perjanjian azali ini merupakan inti daripada agama, yaitu utang. Orang yang hidup berhutang kepada Allah dan harus membayarnya dengan ketakwaan. Kembali kepada persoalan perjanjian azali ini. Setelah penyaksian tadi berlangsung, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam setiap jasad. Kemudian manusia terlahir ke muka bumi dan tumbuh mengaktualisasikan dirinya. Dalam perjalanan hidup ini, ternyata kita semuanya melupakan janji yang pernah terucap di alam lahut tersebut. Secara tidak langsung, kita telah mengingkari Allah dengan maksiat. Bahkan ada yang terang-terangan menyekutukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dengan sifat kepemurahannya, Allah telah mengutus orang-orang pilihan, yaitu para nabi dan para rasul yang membawa kitab suci. Dalam Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menerangkan fungsi mereka untuk mengingat perjanjian azali tadi, agar manusia selalu bertakwa. Beliau berkata, tugas mulia ini direalisasikan terakhir kali oleh yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah utusan teragung yang membawa risalah tauhid terakhir dan menyerukan kepada seluruh manusia untuk kembali bertakwa dan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, hanya sedikit dari kita yang mau mengingat dan merindukan negeri asalnya diri kita ini. Karena banyak yang dari kita itu lebih memilih kehidupan dunia yang fana ini. Kemudian, apa maksud dari arti menyembah kepada Allah? Artinya adalah makrifatullah atau mengenal Allah. Kenapa diartikan demikian? Sebabnya, bagaimana mungkin kita dapat menyembah Allah jika kita tidak mengenalnya? Makanya ada sebutan awwaluddin makrifatullah. Awal orang beragama itu mengenal Allah. Makrifatullah atau mengenal Allah dengan nama dan berbagai daripada sifat-sifat serta amalnya, kemudian membenarkan Allah dalam setiap muamalah yang dia lakukan, menyucikan diri dari segala akhlak tercela, banyak mentafakuri, beriktikaf serta bermunajat kepada Allah secara sembunyi disertai kebersamaannya dalam setiap keadaan. Tidak pernah lalai sedikit pun daripada mengingat Tuhannya. Mereka yang mencapai tingkatan ini dapat disebut sebagai orang yang arif. Selanjutnya, masih dalam konteks mengenai alam tempat kembalinya diri kita ini, yaitu alam lahut. Yang dapat kembali ke sana adalah mereka yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang yang ahli makrifat atau orang arif. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau kita tidak tahu asalnya diri ini, dia akan kesulitan dalam perjalanan kembali kepada tempat asalnya ini.
Saudaraku sang sejati, dalam Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menukilkan syair tentang ciri-ciri seseorang yang arif. Hati orang-orang arif memiliki mata yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Juga mereka memiliki sayap yang bisa terbang, mengepak hingga alam malakut Tuhan pencipta alam. Ahli marifat juga disebut waliullah atau kekasih Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui siapa waliullah tersebut kecuali hanya Allah sendiri. Untuk menuju ke sana, seseorang harus bisa melepaskan dirinya daripada 3 akhlak. Pertama adalah akhlak hewani, banyak makan, minum, tidur, dan bersenda gurau. Kedua adalah akhlak binatang, marah, mengumpat, memukul, dan semena-mena. Dan ketiga adalah akhlak syaitan, yaitu sombong, ujub, iri dengki, dan berbagai akhlak tercela lainnya yang merusak baik segi jasmani dan rohaninya. Jika sudah berhasil menyucikan diri dari semua itu, maka barulah diri kita telah berhasil menyucikan diri dari akar segala dosa. Dengan begitu, kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyucikan diri dan bertaubat. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjelaskan ada 2 macam taubat. Pertama adalah taubatnya kaum awam atau taubat lahiriah. Taubat ini ibarat orang yang memotong cabang rumput sehingga tumbuhan itu tumbuh lagi dan menjadi pengganggu. Dan yang kedua adalah taubatnya kaum yang khusus. Ini adalah pertaubatan yang sungguh-sungguh. Mereka itu diibaratkan orang yang mencabut rerumputan hingga ke akarnya, sehingga tidak akan tumbuh lagi. Mereka adalah orang yang benar-benar bertaubat, sehingga tidak akan mengulangi dosa lagi. Saudaraku, marilah kita kembali kepada permulaan asalnya ruh yang tiada lupa kepadanya. Sebab tiada lupa itulah darah engkau menjadi kalimat zikir dan tasbih. Sebab itulah cahayanya. Untuk itu, berhati-hatilah jangan sampai lupa kepadanya. Kalau kita hampir, dia lebih dekat. Kalau kita dekat, maka akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, dan akulah yang meliputinya, sehingga engkau misra dalam wujud yang hakiki. Di dalam lautan titik itulah yang dikatakan atau yang bernama Nurullah, yang juga disebut dengan Nur Zat. Maka gaiblah Nur Zat itu menjadi ruh idhofi, dan ruh idhofi itulah yang disebut Ahmad. Maka Ahmad itulah yang bernama Zatul Bukhti. Itulah namanya yang tiada rusak dan tiada hancur. Kembalikanlah segala penglihatan, segala pendengaran, dan segala perasaan itu hanya kepada Allah. Maka kita tidak akan dituntut, melainkan hanya untuk mengesahkannya di dalam setiap gerak dan diam kita. Kitalah yang tertakluk kepada hukumnya, kehendaknya tiada tertakluk kepada hukumnya. Setiap napas kita berada di dalam genggaman takdirnya. Setengah para sufi terdidik dalam keterasingan, dan setengah sufi lagi terdidik dalam keramaian. Maka masing-masing mereka itu tenggelam di dalam kecintaan dan keesaan Allah yang tiada tepi kesudahannya. Ahli ilmu terhijab dengan ilmunya, ahli amal terhijab dengan amalannya, dan ahli Allah tiada terhijab lagi dengan sesuatu yang selain Allah. Maka mereka merdeka daripada selain Allah. Setiap dakwaan cinta itu akan diuji. Dia amat pencemburu. Terbakarlah hati ketika diisi dengan cintanya. Alam beserta seluruhnya itu pun akan binasa. Pergilah menuju kepada Allah seorang diri, karena Dia Maha Esa dan Maha Pencemburu. Apabila engkau telah sampai kepada Allah, maka tinggalkanlah dirimu
dan masuklah ke hadirat Allah dengan Allah dan leburlah di dalamnya. Inilah yang dimaksud kata Nabi, araftu rabbi bi rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Apabila hatimu telah selesai daripada segala sesuatu yang selain Allah, maka sampailah engkau kepadanya. Seorang sufi ialah orang yang telah lebur di dalam kewujudan Allah, maka ia turun dengan ubudiyah dan penyerahan diri kepada Allah. Sabar dan ridha adalah pakaian ubudiyahnya. Tiada tempat bergantung dan penyerahan diri selain hanya kepadanya. Barang siapa yang mengenal Allah, maka fanalah segala sesuatu selainnya. Pandanglah sesuatu itu dengan mata hatimu yang suci. Jangan memandangnya dengan akal dan hawa nafsu kepentingan dirimu sendiri. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.